Shalom Coolers, apa kabar kalian? Aku berharap kalian semua dalam keadaan baik. Nah, di tengah global pandemik ini, aku juga ingin mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan cara istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta untuk selalu menjaga kebersihan setiap kita. Dalam ibadah Friday Service Online ini, aku juga ingin menghimbau kepada setiap Goalers untuk dapat menyiapkan catatan serta alat tulis agar dapat mencatat topik-topik firman yang dapat memberkati setiap kita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Sungguh bersyukur kita semua boleh diberikan satu kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh untuk datang kepadanya, belajar daripadanya sehingga hidup kita dari hari ke hari bisa terus bertumbuh ke arah Kristus. Nah, pada saat ini saya akan membicarakan satu tema yang diberikan berjudul Who You Are, yang kita ambil dari kitab Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan saat ini, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, yang kami percaya firman ini yang akan menguatkan kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Engkau tahu ya Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kekuatan kami yang utama, gunung batu kami, hanya datang dari Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini kami percaya akan memberkati kami dan akan membuat kami menjadi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menarik sekali kalau kita ingin mendiskusikan mengenai who you are. Pertanyaan besar yang susah sekali dijawab oleh zaman ini adalah what does it mean to be human? Nah, sebelum kita mengerti arti menjadi manusia itu apa, maka kita harus melihat dulu beberapa pandangan yang ada di dalam dunia. Nah, realita yang kita hadapi saat ini adalah sedikit sekali keteladanan hidup yang berintegritas yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Sehingga kita bingung, manusia seharusnya seperti apa? Manusia hidup seperti apa? What is the meaning of life? Hidup itu harusnya seperti apa? Kita melihat ke pemimpin pemerintahan, pemimpin agama bahkan tidak menunjukkan sikap keteladanan yang baik. Integritas mereka sungguh dipertanyakan. Terus berikutnya yang kita hadapi sekarang adalah kaburnya satu standar. Kita sudah tidak mengerti lagi. What does it mean to be human? Standar manusia yang baik, manusia yang benar seperti apa? Karena kita sekarang masuk isme-isme yang secara tidak sadar masuk ke dalam generasi-generasi muda khususnya. Sebut saja humanisme. Penekanan pada humanisme adalah human is the truth. Saat kita mendefinisikan apa itu kebenaran, itu dikembalikan kepada manusia. Manusia mendefinisikan kebenaran, itu humanisme. Tapi kemudian muncul lagi isme yang lain, pragmatisme. Apa saja yang dikerjakan, yang kita kerjakan sehari-hari, itu kebenaran. Pluralisme. Semua orang punya bagian dalam kebenaran. Agama ini benar, agama yang sana juga benar, pandangan ini benar, dan sebagainya benar. Sehingga kita bingung, tidak ada standar. Dan isme-isme yang lain yang tidak akan cukup kalau saya bahas sekarang ini. Tetapi kita melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini adalah tidak ada lagi standar. Kita tidak mengerti what does it mean to be human.
sebenarnya kita sebagai manusia itu seperti apa? Nggak ada. Dan realita yang ketiga, bahwa kita melihat kebanyakan siapa kita itu dibentuk oleh siapa yang kita idolakan. Masalahnya adalah idola kita ditentukan oleh media. Apa yang populer sekarang ini, maka kita akan merujuk kepadanya. Misalkan kalau sekarang banyak K-pop, maka kebanyakan anak-anak muda akan merujuk K-pop sebagai standar kehidupan mereka. Dan tentu saja ini sangat tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Realitas sekarang akan mengajar kita untuk tidak mengerti apa artinya menjadi manusia di dalam pandangan Alkitab. Menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga tadi bacaan kita di Efesus 2 ayat 10 akan kita renungkan. Saya baca lagi ayatnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum kita mengerti atau mempelajari ayat ini, ayat ke-10, maka kita harus melihat dulu dari ayat yang pertama. Hanya worldview kekristenan yang memiliki pandangan mengenai manusia secara utuh. Kalau kita lihat worldview agama lain, kepercayaan lain, pandangan-pandangan lain, entah itu teistik ataupun ateistik, kita akan melihat pandangan yang begitu beragam. Dan hanya pandangan kekristenan yang memberikan satu pandangan yang utuh. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 1, kita melihat satu ayat yang begitu agung. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kalau kita melihat ini dan membandingkan sama pandangan-pandangan agama apapun, maka tidak akan ada yang menyebutkan kondisi manusia sebelum diselamatkan Kristus. Apa yang kita pelajari, kondisi manusia itu pada dasarnya mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita bisa bayangkan kondisi mati itu seperti apa. Mati itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kecenderungan dari hati manusia adalah melawan Allah dan melawan Allah. Kebaikan yang diperbuat manusia di dalam keberdosaannya itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Jadi kita bisa melihat di kekristenan sangat jelas bagaimana keadaan manusia. Keadaan manusia yang ayat pertama kita baca tadi sudah mati. Nah, terus ayat kedua apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa melihat bahwa karena manusia itu mati, maka hidupnya mengikuti jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat. Nah, kita bisa melihat itu tertulis di ayat 2. Ayat 2 menggambarkan karena manusia mati, maka hidupnya menuruti jalan dunia, mengikuti roh-roh jahat. Maka dalam kondisi ini, kekristenan mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia di luar Tuhan tidak ada harapan. Karena itu apa yang kita lihat di dunia sekarang memberitahu kita bahwa dengan bergantung kepada manusia kita melihat tidak ada harapan. Ketika manusia kita melihat seperti baik, tapi kenyataannya jauh di lubuk hatinya. Di dalamnya ada satu hal-hal jahat yang bisa saja dia keluarkan kapanpun. Nah, yang menarik dalam suatu diskusi Raffi Zakaria, ada seorang anak muda yang bertanya, mengapa kamu sangat takut dengan moralitas subjektif? Karena kita tahu semua kekristenan yang dalam hal ini disampaikan oleh Raffi Zakaria menekankan moralitas yang objektif. Moralitas apa itu baik, apa itu jahat, itu harus ditentukan oleh sumber yang agung yaitu Tuhan. Tetapi orang-orang dunia menolak. Dan mereka menolak. Waktu itu Raffi ditanyakan, kenapa kamu sungguh begitu takut dengan moralitas subjektif? Nah, pertanyaan ini seperti keren. Karena anak muda ini menyampaikan, saya nggak takut sama sekali. Raffi Zakaria nggak memberikan jawaban secara langsung, tapi menanyakan balik kepada dia. Satu pertanyaan yang membuat pertanyaan sebelumnya menjadi nggak relevan lagi. Raffi Zakaria menjawab, apakah kalau malam kamu mengunci pintu rumahmu?
Kemudian dia tercengang, semua penonton yang hadir saat itu ketawa karena dia langsung terdiam. Pertanyaan yang disampaikan, mengapa kita takut terhadap moralitas yang subjektif? Ini tidak relevan lagi. Pertanyaan ini sepertinya baik, padahal sama sekali tidak relevan dengan kehidupan. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa mengunci pintu rumah kalau malam. Kalau pergi dari rumah akan kunci pintunya. Kenapa? Karena dia tahu manusia yang lain bisa saja masuk ke rumahnya, mencuri, merampok, dan sebagainya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan kekristenan sudah menggambarkan ini dengan sangat jelas. Firman Tuhan yang kita baca di Efesus 1 dan 2, kita melihat gambaran manusia yang mati, kecenderungan hatinya mengikuti jalan dunia dan roh-roh jahat. Kita bisa melihat tidak ada agama apapun, worldview apapun yang bisa menjelaskan keadaan manusia berdosa dengan tepat. Hati manusia yang rusak digambarkan dengan jelas oleh Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Nah, terus kita melihat apa yang terjadi. Ayat ketiga, nanti Anda semua baca lagi ayatnya. Ayat ketiga kita melihat, oleh karena ini, karena kita berdosa, kita sudah mati, maka kita harus dimurkai. Murka Allah, Allah yang adil itu tentu saja tidak membiarkan manusia berdosa. Allah yang kudus itu tidak membiarkan kenajisan dari manusia berdosa. Sehingga ada dosa, ada kenajisan, harus ada hukuman, harus menerima murka Allah. Tetapi Allah yang adil ini adalah Allah yang penuh kasih juga. Nah, dari sini kita melihat satu paradoks antara keadilan Allah dengan kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Kalau kita melihat keadilan Allah, maka semua manusia yang berdosa harus mendapatkan murka. Ini Allah yang adil. Tapi bagaimana Allah yang mengasihi? Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni dosa. Tapi bagaimana cara menggabungkan kedua ini? Allah yang adil sekaligus mengampuni dosa. Nah, maka kita lihat di ayat berikutnya. Ayat keempat saya bacakan, Efesus 2 ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, lanjut kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, kita bisa melihat Allah di ayat 4 digambarkan sebagai Allah yang kaya dengan rahmat. Allah yang kasih-Nya besar. Nah, semua agama mungkin membicarakan konsep Allah yang penuh kasih. Tapi kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh, Allah yang penuh kasih yang digambarkan kekristenan adalah Allah yang bertindak secara aktif, bahkan secara proaktif. Kalau Anda semua mengingat kejadian kejatuhan Adam yang tercatat di Kejadian 3, kita bisa melihat bagaimana Adam ketika berdosa, Tuhan mencari, Allah langsung mencari dia. Dan bukan hanya mencari, manusia yang berdosa itu bersembunyi, menjauh dari Allah, tetapi Allah tetap mencari anak-anaknya yang berdosa. Dan bukan sekedar mencari, Allah membuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa ini. Bukan sekedar memberikan pakaian, tetapi Allah membuat suatu rencana yang agung bahwa akan ada keselamatan. Kita melihat keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Dan kita melihat bahwa ayat ini merupakan gambaran tentang rencana keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa demikian? Karena ayat keempat menjelaskan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kasih-Nya besar. Sehingga Allah yang mengetahui manusia berdosa yang tidak ada harapan dalam dirinya, maka perlu satu inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Ingat, manusia tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Murni Allah yang penuh kaya rahmat ini, Allah yang penuh kasih ini, murni berinisiasi menyelamatkan manusia. Karena di dalam manusia sedikit pun tidak ada alasan bagi Allah untuk menyelamatkannya. Kita akan melihat juga di Roma 3 ayat 23. Kita melihat di situ Roma 3
ayat 23. Kita melihat suatu gambaran yang jelas tentang keberdosaan manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ayatnya adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada awal manusia diciptakan, manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Tetapi kejatuhan Adam dan Hawa itu merupakan titik awal manusia berdosa. Dan bukan sekedar berdosa, manusia kehilangan sama sekali kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah menjadi rusak di dalam manusia. Tetapi puji Tuhan, Allah kita yang adalah Allah yang kaya rahmat, Allah yang kasih-Nya besar. Dari perjanjian lama kita melihat betapa Allah terus mencari manusia, betapa Allah merencanakan keselamatan manusia. Kita melihat keagungan ini. Mari kita lanjut melihat kembali di Efesus 2 ayat ke-5. Tadi sudah kita baca, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, Allah di dalam kasih-Nya yang besar, di dalam rahmat-Nya yang begitu kaya, memiliki rencana menghidupkan kita bersama Kristus. Nah, apa yang kita lihat dari ayat ini adalah satu rencana besar, yaitu pengorbanan Kristus. Jadi satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia dari keadaan berdosa kepada kehidupan, dari kematian kepada kehidupan di dalam Tuhan adalah melalui pengorbanan Kristus. Nah, kita bisa lihat semua pemuka agama bisa saja membuat orang yang jahat menjadi baik, tetapi hanya Kristus yang membuat orang mati menjadi hidup. Nah, kita bisa melihat keagungan dari firman Tuhan yang dinyatakan di Efesus 2 yang kita sedang pelajari saat ini. Allah menghidupkan manusia melalui pengorbanan Kristus. Keadilan Allah yang mengharuskan manusia dimurkai Allah ditutup oleh pengorbanan Kristus, oleh kasih Allah yang begitu besar, oleh rahmat Allah yang begitu kaya, sehingga dua hal ini, keadilan dan kekasih, dipertemukan di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, maka murka Allah digenapi dan kasih Allah pun digenapi. Maka kita menjadi hidup. Dan ayat 6 kita bisa melihat, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sungguh satu jaminan yang agung kalau kita perhatikan. Pengorbanan Kristus bukan hanya membuat kita merdeka, membuat kita hidup dari kematian, tetapi membuat kita mendapatkan satu kepastian untuk hidup kekal di surga nanti. Tentu saja surga menggambarkan suatu kehidupan yang sempurna. Kenapa kehidupan sempurna? Tentu bukan sekedar tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tetapi yang jauh lebih dari itu adalah di surga kita bertemu muka dengan Allah kita, dengan pencipta kita. Tidak ada suatu kerinduan yang besar dibandingkan kerinduan ini, di mana kita bertemu muka dengan Kristus, dengan Allah pencipta kita. Kita bisa lihat di sini, kasih Allah yang besar dinyatakan dengan sangat jelas melalui pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus menghidupkan manusia berdosa. Pengorbanan Kristus juga memberikan janji untuk hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, terus kemudian kita lihat lagi ayat ke-7 sampai ke-9 ditekankan mengenai kasih karunia-Nya yang besar, sehingga Dia anugerahkan keselamatan kepada manusia. Ditekankan kasih karunia ini murni dari Allah, keselamatan ini murni pemberian dari Allah, sama sekali bukan usaha manusia. Dan pandangan ini membuat lagi-lagi kekristenan berbeda dengan worldview yang lain, yang mengatakan bahwa manusia bisa berusaha untuk menjadi baik dan diperkenan oleh Allah. Manusia kalau melakukan kebaikan yang lebih dari kejahatannya, maka manusia bisa layak masuk surga. Alkitab dengan jelas menolak pandangan ini. Karena Alkitab mengatakan, kasih karunia saja yang membuat kita selamat. Pemberian dari Allah, sama sekali tidak ada usaha manusia di sana. Karena keadaan manusia berdosa, tidak mungkin manusia bisa mencari Allah. Itu ditekankan di ayat 7 sampai 9. Nah, sekarang mari kita lihat
di ayat ke-10. Pertanyaan besar, what does it mean to be human? Who you are? Siapa kamu sebenarnya? Maka kita bisa menjawab dari Efesus 2 yang kita renungkan. Manusia awalnya dalam keberdosaannya adalah mati. Di dalam kondisi mati tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak bisa mencari Allah sedikit pun. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kasihnya besar tadi, mengaruniakan keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Dan dari pengorbanan Kristus, kita yang mati dalam dosa dan pelanggaran dihidupkan. Dan bukan sekedar dihidupkan, maka kita pun menerima janji untuk hidup kekal bersama Dia di sorga kelak. Nah, ini gambaran. Nah, terus ayat 10 ditekankan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita melihat satu ayat di 2 Korintus ayat 5 sampai 17 untuk memberikan kita penjelasan mengenai ayat yang kita baca tadi di Efesus 2 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apa yang kita baca di Efesus 2 ayat 10 tadi dijelaskan secara lengkap, secara melengkapi di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah siapa saja yang ditebus oleh Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru berarti apa? Manusia yang sudah dihidupkan, manusia yang mati oleh dosa dan pelanggaran sekarang menjadi hidup karena pengorbanan Kristus. Maka di situ adalah ciptaan baru. Manusia yang status awalnya adalah manusia berdosa yang harus menerima murka Allah, sekarang menjadi manusia yang dihidupkan oleh Kristus, yang dibenarkan oleh pengorbanan Allah. Jadi dari sini kita mengenal ada doktrin yang namanya justification atau pembenaran. Jadi status manusia ketika ditebus, maka saat itu juga dibenarkan atau dinyatakan benar oleh Kristus. Nah, terus di ayat 10 kita melihat lagi, bukan sekedar kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, tetapi kita harus melakukan pekerjaan baik yang ditentukan Allah sebelumnya. Nah, bagaimana cara manusia ini melakukan pekerjaan baik? Pekerjaan baik yang ditentukan Allah sebelumnya ini tidak mungkin dilakukan manusia berdosa. Sehingga Allah harus menyelamatkan manusia tersebut terlebih dahulu melalui pengorbanan Kristus. Baru dari pengorbanan Kristus menyelamatkan, baru ada dibenarkan, dan seterusnya. Mari kita melihat satu siklus atau suatu rantai, ya, rantai yang disebut sebagai golden chain. Kita baca di Roma 8 ayat 29. Bagaimana karya Kristus di dalam manusia berdosa sehingga manusia tersebut bisa diselamatkan. Mari kita baca di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya akan bacakan yang A sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita bisa melihat di sini di Roma 8 ayat 29, dipilih dari semula, terus kemudian ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi pekerjaan baik yang dimaksud di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang fokus pada kerajaan Allah. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang fokus pada keinginan diri, kesenangan diri. Tetapi fokus pada kerajaan Allah. Karena hidup kita ditentukan untuk itu. Kristus menyelamatkan kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik yang seperti apa? Pekerjaan baik yang dilakukan oleh Kristus.
Dan bukan cuma itu saja. Ayat ke-10 menekankan kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya berarti hidup di dalam pekerjaan baik itu. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Kita lihat Alkitab, kita baca di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang diinginkan Allah kepada kita manusia. Who you are? Engkau adalah manusia berdosa yang oleh karena kasih Allah yang besar diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Dan bukan saja itu, engkau juga adalah manusia yang sudah selamat oleh pengorbanan Kristus, yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah tentukan sebelumnya. Pekerjaan baik yang sudah diteladankan oleh Kristus itu sendiri. Sehingga Filipi 2 ayat 5 tadi mengajak kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita terpanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Kita terpanggil untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita. Kita terpanggil untuk menjalankan hidup dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Kita ini hamba-Nya. Seorang hamba tidak memiliki hak apapun terhadap hidupnya. Sehingga Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi hidupku yang sekarang ini bukanlah aku lagi, tetapi hidup yang kujalani di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan aku. Sehingga hidup kita yang sekarang adalah hidup yang mulia, hidup yang kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan kerajaan Allah di muka bumi. Who you are? Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah hamba-Nya yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kita harus berdoa. Kita harus baca Alkitab, kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, supaya kita mengerti pikiran dan perasaan yang di dalam Kristus Yesus, sehingga tindakan-tindakan kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan dunia ini adalah, dunia sudah kehilangan satu keteladanan, khususnya generasi muda. Generasi muda sekarang, kalau kita bisa melihat apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa, dan saya percaya di Indonesia mulai mengarah ke arah sana. Anak-anak muda sudah tidak tertarik lagi dengan agama. Daerah-daerah Kristen sudah tidak tertarik lagi untuk belajar apa firman Tuhan. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah satu budaya hedonis, budaya populer yang begitu terkenal yang dibawa oleh media yang menarik mereka. Sementara gereja tidak memberikan satu budaya yang Kristus ajarkan. Budaya yang dilihat di gereja adalah budaya yang penuh dengan kemunafikan. Budaya yang tidak jujur, yang tidak transparan. Sehingga banyak anak muda kecewa di gereja. Sehingga lari pada media yang membawa mereka justru ke dalam kehancuran. Nah, melalui firman ini mari kita disadarkan kembali panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus untuk memberitakan kepada dunia bahwa keberdosaanmu membuat kamu mati dan tidak ada harapan bagimu kecuali kamu datang kepada Kristus. Di dalam Kristus engkau akan diciptakan menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus engkau akan diperlengkapi dengan semua hal yang dibutuhkan untuk hidup menurut kehendak-Nya. Dan di dalam Kristus saja kita dapat hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan memuliakan nama Tuhan tentu akan memberi berkat bagi banyak orang. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ini dan kembali bertanya dalam diri kita, apa benar selama ini kita menjadi anak Kristen sudah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan tuntut? Apakah benar hatiku ini bergetar, hatiku ini menyala-nyala untuk melayani Dia? Atau jangan-jangan pelayananku selama ini hanya untuk memuaskan diriku. Tidak pernah sedikit pun aku berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, kalau kita semua ada di dalam situasi ini, mari kita berdoa dan meminta ampun padanya.
Minta Tuhan untuk mengubah kita, memberikan hati yang baru untuk kita bisa berjalan di dalam jalannya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Firman yang begitu agung yang diajarkan oleh Tuhan kita. Betapa manusia berdosa dan betapa rahmatnya yang kaya itu, betapa kasihnya yang besar itu menyelamatkan kita dan menghidupkan kita dan membawa kita di dalam kehidupan yang berkenan kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa rusaknya hidup kami oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Yang kami tidak sadar sebenarnya kami ini sudah mati ya Tuhan. Sehingga kami tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Jalan hidup kami adalah jalan dunia. Kami mengikuti roh-roh jahat. Kami mengikuti keinginan daging kami yang membawa kami dalam kehancuran demi kehancuran. Ketika kami mencoba untuk menemukan Tuhan, yang kami dapatkan adalah kami semakin menjauh, kami semakin mengecewakan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu yang besar, atas kasih-Mu yang begitu mulia dalam kehidupan kami, sehingga Engkau merencanakan keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami mengerti dengan baik betapa pengorbanan Kristus begitu besar, begitu sempurna. Betapa Allah yang adil telah menyatakan murkanya di atas kayu salib. Dan Allah yang penuh kasih itu juga menyatakan murkanya di atas kayu salib. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dari hari demi hari kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi siapa saja yang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan jamah hatinya sehingga mengerti kondisi mereka. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan, memohon ampun dan minta anugerah yang besar untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan dan kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Coolers. Gimana nih Coolers? Gimana minggu ini? Kalau minggu kemarin bosen, pasti minggu ini lebih dari bosen. Pasti kalian kayak udah memasuki tahap stres karena tugas semakin banyak gitu. Jadi tetap sabar ya. Kalian harus tetap kuat walaupun tugas semakin menumpuk dan kelas semakin banyak. Ya, pokoknya tetap andalkan Tuhan. Oke? Di kali ini aku dan partner aku Claudia dan kita bakal bawain Cool News Update. Oke. Di Cool News Update yang pertama itu kita ada Cool Social Media. Jadi di sosial media kita itu yang pertama kita ada Line. Kalian bisa add di @syb8539x. Dan yang berikutnya kita itu ada Instagram. Itu ada di @coolpressunif_official. Dan nggak kalah penting kita juga itu ada Facebook. Itu di @coolpressunif. Dan yang terakhir itu kita ada YouTube. Itu di Cool Press Unif Official. Jadi kalian yang mau terus dapat info-info tentang Cool, tentang ibadah-ibadah online kita berikutnya, kalian harus add ya, kalian follow, kalian subscribe, dan semua postingannya kalian like juga, oke? Berhubung ibadah kita melalui online, maka bagi Coolers yang berkenan untuk memberikan persembahan bisa secara online melalui OVO dengan nomor 0823 7025 5666 atas nama Cool Press Unif, atau bisa ditabung masing-masing dan diserahkan pada saat pertemuan ibadah secara langsung. Teman-teman, mari kita sama-sama berkomitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang gak kalah penting itu kita juga ada data pemasukan dan pengeluaran Cool untuk bulan Maret di tahun 2020. Nah, seperti yang kalian lihat di layar HP kalian masing-masing. Itu kita di tanggal 6 bulan 3 itu ada PK, di arus pengeluaran kita itu ada 250.000. Persembahan Friday Service di pemasukan itu ada 315.500. Dan itu ada reimburse ada 2, yang pertama itu 128.000 dan berikutnya itu ada 60.500.
Untuk di tanggal 12 kita juga ada PK itu 150.000. Rainbusnya juga di 25.000 dan 19.500. Dan yang terakhir persembahan Friday Service itu di arus masuk 283.000. Dan totalnya kalian lihat kan di arus masuk ada 598.500 dan di pengeluarannya itu ada 633.000. Dan kalian bisa lihat balance-nya masing-masing kan, itu ada 34.500. Nah, yang berikutnya. Oh ya guys, jadi kita kan kemarin ada Praybox. Jadi Praybox-nya tetap kita jalanin ya walaupun secara online. Jadi kalian kalau ada hal sesuatu yang minta didoain, boleh kalian Praybox ya nantinya. Dan Praybox-nya bakalan disounding lagi ya. Itu dia. Jadi selanjutnya kita ada Komsel. Yeay. Jadi nih kalian yang kangen udah nggak Komsel bareng lagi, tetap sabar ya. Nanti sehabis ini kita bakal Komsel lagi. Jadi Komsel kali ini kalian boleh ngadain Komsel online ya. Dan itu tergantung sama kakak-kakak Komselnya juga. Jadi nanti kalian tetap ada berbagi firman Tuhan dan sharing-sharing. Berikutnya kita juga ada podcast nih. Di podcast ini kalian bakal dengerin sharing firman Tuhan dari CP and CP kita. So, bagi kalian wajib denger ya. Dan kalau udah denger langsung di-share loh, biar makin banyak yang terberkati. Dan yang berikutnya, seperti di postingan yang di Instagram yang kemarin, kan kita juga ada pokok doa. Jadi, kami mengingatkan untuk kalian untuk selalu tetap berdoa ya. Jangan lupa, dan di situ semua topik-topik doanya sudah ada. Jadi, tetap berdoa untuk kita semua. Oke, Nikulers. Jadi yang terakhir, udah mau pisah aja nih, hehe. Jadi demi menjaga kesehatan kita, kalian harus tetap di rumah ya, dengan semua tugas-tugasnya. Tetap semangat. Kalian harus tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap berdoa agar kita semua terlindungi dari COVID-19 ini. Dan supaya tidak ada lagi korban, dan kita semua tetap sehat-sehat. Aku, kalian, dan keluarga-keluarga kita lainnya, dan Indonesia ini tetap bebas dari COVID-19 ini, oke? So, itu aja dari PR buat minggu ini. Dan buat minggu depan kalian jangan lupa ya buat fresh share online lagi. Ya, saya Andre. Saya Claudia. See you and God bless you. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari ini, Tuhan sudah sapa kami dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa bertumbuh dalam hati kami dan bisa kami cerminkan dalam kehidupan kami. Juga kami mau berdoa untuk membicara Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kegiatannya. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan campur tangan. Biar apapun yang dia lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Juga untuk teman-teman kami Tuhan di rumah bersama keluarga mereka Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan, campur tangan Tuhan, kiranya memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan juga berikan hati Bapa, berikan hati yang mau dengar-dengaran, yang mau tunduk pada Tuhan, yang setiap harinya semakin takut akan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kampus kami, Presiden University, biar kampus ini bisa membawa shalom, biar kampus ini juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan berkati Presiden, dan setiap pejabat dan juga untuk keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan Bapa, dan biar apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk pandemik corona ini Tuhan, biar semuanya ini cepat reda, tapi Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berkati juga para tenaga medis Tuhan, para dokter dan perawat semuanya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan Tuhan, ketenangan hati dan pikiran. Juga Tuhan memberikan mereka semangat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar mereka bisa terus melayani Bapa. Berkati juga
mereka yang terkena virus Tuhan, kiranya Tuhan memberikan harapan untuk mereka juga suatu kepulihan Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga kiranya Tuhan mau menghapuskan dosa kami, entah yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, biar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami akan tutup doa kami dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.